Bab 2. Bianca mendapat pekerjaan. Ray bersama Vivian tiba untuk mengantar Bianca pulang ke rumah barunya. Mereka berdua turun, tapi tidak dengan Vivian yang sengaja berdiam diri di dalam mobil. Bianca merasa tidak enak hati dengan Vivian, lalu ia berdiri di dekat mobil tanpa mau melihat-lihat rumah barunya terlebih dahulu. Tindakan Bianca justru membuat Ray bingung menatap gadis itu. Ia pun bertanya, "Loh, kok nggak masuk? Lihat-lihat gitu. Ya, kali aja ada yang kurang. Biar bisa aku benahi," ucap Ray sembari mengerutkan keningnya. Nggak apa-apa kok, Ray. Semuanya pasti udah bagus kok. Mendingan kamu pulang, Gih. Soalnya Vivian udah capek tuh nungguin kamu, sahut Bianca sembari melirik ke arah Vivian yang sedang menatapnya dengan tajam. "Oh itu, ya sudahlah, yuk kita masuk ke dalam," paksa Ray yang langsung menarik tangan Bianca meskipun kekasihnya ada di sana. Bianca terpaksa menurutinya meskipun ia sedikit tidak suka, apalagi jika Vivian ada di sana. Padahal dirinya dan Ray sudah berteman sangat lama. Tiba di dalam rumah, Bianca takjub melihat isi di dalam rumah. Meskipun cukup sederhana, namun bisa membuatnya nyaman, apalagi dengan tataan rapi yang bisa membuatnya betah. Lalu dengan sengaja Bianca memeluk Ray. Makasih Ray, kamu udah seperti keluargaku sendiri. Aku bersyukur banget bisa punya teman seperti kamu. Selama ini hidupku selalu tergantung padamu. Bahkan sekarang pun kamu selalu mencoba untuk menolongku. Tapi Ray, aku takut lihat Vivian kesal lihat aku sama kamu terus. Nanti hubungan kalian jadi nggak baik. Ray tersenyum sembari menatap wajah imut Bianca. "Aku tahu yang kamu takutkan, tapi aku dengan Vivian hanya pacaran karena orang tua kami yang meminta. Meskipun aku sudah bilang kalau aku tidak menyukainya, tapi tetap saja dia terus memaksaku. Yang penting bagiku, kamu bisa tidur enak dan nyaman, dan jangan pernah memikirkan apapun itu." "Sungguh, aku berhutang budi padamu, Ray," ungkap Bianca dengan mata berkaca-kaca. "Jangan terharu begini, nanti bisa-bisa aku nggak mau pulang lagi. Oh ya, aku hampir aja lupa. Besok jangan lupa siapkan diri kamu ya, supaya bisa ikut mendaftar di perusahaan tempat bekerja. Tapi cuma untuk jadi karyawan, boleh kan? Soalnya itu bukan perusahaanku," ucap Ray yang tidak ingin Bianca merasa sedih. "Aku paham Ray, lagi pula aku cuma lulusan standar. Jadi untuk menjadi profesional tentu saja itu mustahil. Menjadi seorang karyawan saja sudah membuatku bersyukur. Ya sudah Gih, pulang. Maaf, bukan maksudku mengusirmu. Hanya saja wajah pacarmu sangat tidak menarik untuk dilihat. Dia sangat kesal," lirih Bianca dengan suara pelan. Ray menarik nafasnya memburu, sembari melirik ke arah Vivian. "Baiklah, kalau begitu aku pulang. Ingat, siapkan dirimu untuk besok. Mungkin akan langsung diwawancara, dan satu lagi, jika butuh sesuatu, hubungi saja aku." "Baiklah Ray, jangan khawatir," sahut Bianca dengan tersenyum sembari mengusap bahu temannya. "Bye-bye, aku pulang dulu," pamit Ray sambil melambaikan tangannya yang langsung diikuti oleh Bianca. Selepas Ray bersama Vivian pulang, Bianca merebahkan dirinya ke sofa hingga tanpa sadar ia tertidur pulas sampai pagi di perusahaan tambang berlian. Pagi-pagi sekali Bianca tiba di perusahaan itu. Ia menatap luasnya gedung dan menjulang tinggi, sampai membuatnya begitu kagum bisa menginjakan kaki di depan tempat itu. "Aku harus yakin, pasti aku diterima di kerja di sini,"
Ya semangat, batinnya dengan tekad yang kuat, lalu melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam. Bianca berjalan dengan begitu percaya diri. Ia berdiri di depan karyawan yang bertugas di depan, lalu memberanikan diri untuk bertanya. Ahem, Mbak, maaf sebelumnya, apakah saya bisa melakukan wawancara hari ini? Saya direkomendasikan oleh Re. Pak Re maksudnya, tanya Bianca sama. Oh, begitu. Nama Anda siapa ya, Mbak? Biar saya cek, sahut resepsionis tersebut. Bianca Macy, Mbak. Baik, nama Anda sudah termasuk salah satu calon yang mendaftar. Ya sudah, mari saya antar untuk melakukan wawancara, ajak resepsionis itu. Saat mereka berjalan, karyawan tersebut terus menatap Bianca dengan tatapan aneh. Enak banget kalau dekat sama yang atas. Masuk kerja tinggal lewat orang dalam. Benar-benar curang, batinnya. Ini di depan ruangannya Bapak Re. Kalau begitu saya pergi dulu, ucap resepsionis tersebut lalu melangkah pergi. Bianca hanya mengangguk seraya mengucapkan terima kasih dengan pelan sampai tidak didengar oleh orang lain. Ia pun mengetuk pintu ruang itu, hingga akhirnya suara di dalam ruangan menyuruhnya untuk masuk. Bianca, mari silakan duduk, sahut Re sembari tersenyum lalu bangkit dari kursi kebanggaannya. Makasih Pak Re. Oh ya, sekarang tugasku apa ya Pak? Tanya Bianca dengan cepat. Kita ini teman, ngapain panggil Pak sih? Kamu ini kayak sama siapa aja. Jadi begini, aku terus terang saja ya Bianca. Sebelumnya aku minta maaf, rencanaku membawamu kerja di sini sebagai karyawan. Awalnya atasanku setuju, tapi saat itu ada salah satu karyawan yang mendengarnya hingga dia tidak memberikan izin sebab dengan maksud tidak adil. Jadi kamu masih bisa kerja di sini, hanya saja sebagai office girl. Maafkan aku Bianca, telah mengecewakanmu, ucap Re panjang lebar dengan wajah ikut sedih. Bianca pun tersenyum sembari menarik nafasnya. Oh, enggak apa-apa kok Re, aku malah senang ada pekerjaan. Lagi pula pendidikanku tidak sampai sarjana, jadi memang sudah sepantasnya. Baiklah kalau begitu, apa aku bisa langsung kerja? Re tidak suka menatap wajah Bianca ceria, padahal ia berharap bisa membantu gadis itu. Tapi karena wewenang jabatannya ada yang lebih tinggi darinya hingga membuatnya pasrah. Bisa kok, berhubung karena aku yang harus mewawancarai kamu, jadi nggak usah lagi, langsung kerja aja. Oh ya, ada satu hal yang harus kamu ingat, jangan sampai membuat bos marah. Jika perlu, jangan mencari masalah apapun, karena bos kita tidak terlalu suka dengan orang baru, ucap Re memperingatkan Bianca. Oh begitu, baiklah, aku akan pastikan untuk tidak membuatnya marah. Kalau begitu aku pamit dulu ya Re. Bianca langsung bangkit dari tempat duduknya saat Re menjawab dengan anggukan. Saat Bianca berbalik arah, Re menatap punggungnya dengan penuh kasih sayang. Andai kata kamu tahu, Bianca, bahwa aku di sini akan selalu melindungimu sekalipun kita hanya bisa berteman. Meski aku memimpikan untuk bisa menikahimu, batin Re di dalam hati. Bianca keluar dengan perasaan senang. Ia langsung menuju ke tempat kerjanya, yaitu di belakang. Meskipun hanya menjadi office girl, dirinya sudah bahagia, walaupun mungkin dia harus menghemat biaya untuk hidupnya. Bianca mulai membuatkan minuman untuk beberapa karyawan. Dirinya juga disuruh untuk langsung mengantarkannya.
Saat sedang berjalan, lantai yang begitu licin karena baru dibersihkan, dengan perasaan dia yang begitu senang sampai membuatnya tidak melihat jalan, hingga akhirnya dia tergelincir. To be continued.